Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilka Faina Tazkia dengan NIM 2303011110049. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah Pancasila untuk memenuhi tugas akhir semester yang diampu oleh Ustadz Abdul Rahman dengan tema Pancasila yang benar dan sah dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pengertian Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India Panka yang berarti 5, dan kata sila mempunyai arti dasar atau asas. Oleh karena itu, menurut arti kata masing-masing istilah Pancasila terdiri dari 5 unsur dasar yang menjadi dasar terbentuknya siap lambang Pancasila. Dan isi Pancasila pun tergantung pada maknanya, ada 5. Pancasila merupakan ideologi dan landasan bangsa Indonesia, serta menjadi dasar setiap keputusan yang diambil oleh bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila juga mewakili kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Sejarah Pancasila. Istilah Pancasila sudah ada sejak masa Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, namun pada saat itu belum diputuskan secara nyata. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila saat ini hanya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan kerajaan. Berdasarkan karya Empu Tantura, Pancasila berarti 5 sendi dan lebih khusus lagi 5 amalan moral. Dalam sejarah kemerdekaan, istilah Pancasila diciptakan dan diusulkan oleh Presiden pertama Indonesia. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menghadiri rapat pertama Badan Pelaksana dan Penyelidikan Independen Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Untuk melengkapi rumusan Pancasila yang diusulkan, Presiden Soekarno menyusun konstitusi berdasarkan 5 rumusan tersebut. BPUPKI membentuk komite yang beranggotakan 9 orang. Setelah melalui proses persidangan, Pancasila disahkan pada konferensi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sebagai dasar hukum negara. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila yang sah terdapat pada alinea keempat dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Dan bunyinya adalah kemudian daripada itu untuk membantu suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistematika rumusan Pancasila yaitu ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lalu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kesimpulan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia adalah bahwa musyawarah mufakat harus dikedepankan dan segala perbedaan yang harus dipandang sebagai dinamika yang bisa dan disikapi bijaksana dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Selain daripada itu, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan terdapat dalam alinea keempat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.